Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Ireng. Di kesempatan kali ini saya Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Kemuning, wanita yang melahirkan dari punggung. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Syakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, kenapa Mas Danu masih saja cuek? Murni tengah duduk menatap seutas kertas yang memperlihatkan seorang pria yang tengah duduk di bawah pohon. Kamu yang sabar, mungkin masih butuh waktu. Lihat saja nanti, dia pasti akan bertekuk lutut sama kamu. Tapi Bu, kapan? Murni gak sabar. Murni mau Mas Danu itu jadi milik Murni. Kamu itu ada maunya tapi gak mau berusaha. Ya kamu berusaha, terus goda dia dan cari cara agar kalian bisa berdekatan. Tapi bagaimana caranya Bu? Jangankan untuk dekat, baru tiba saja diusir. Sumi terdiam, seakan dia tengah memikirkan sesuatu. Tak lama dia tersenyum dan menjentikan jarinya. Ibu ada cara, sini. Sumi menarik telinga Murni, lalu membisikkan sesuatu padanya. Murni tersenyum, seakan tengah menemukan sesuatu di dalam jerami, sehingga senyum mereka di sudut bibir keduanya. Ada apa ini? Tumben gak galau. Celetuk Yatno yang baru saja tiba. Apa sih Pak? Ini urusan perempuan, jadi Bapak tidak usah ikut campur. Nanya kok jawabnya apa, Bu? Ya lagian Bapak, anaknya seneng kok malah diledek. Sedih dikatain, bukannya bantuin anaknya biar bisa tercapai itu keinginannya. Sudahlah, bicara sama ibu itu bikin pusing. Yatno keluar meninggalkan Sumi dan Murni. Ia memang ingin Murni dan Danu bersama, tapi ia paling tidak suka dengan ocehan istri dan anaknya. Sumi dan Murni masih asik dengan rencananya. Keduanya seakan senang dengan kematian Ning, hingga mendapat sebuah cara untuk Murni mendapatkannya. Mentari pagi sudah menunjukkan sinarnya. Warga yang hendak bekerja sudah lalu lalang memenuhi jalanan. Begitupun dengan Danu. Ia tengah bersiap dengan baju kerjanya, karena hampir 2 minggu ia tak bekerja dan terus berdiam diri di rumah. Hari ini Danu memutuskan untuk memulai lagi kehidupannya dengan mencari tahu informasi tentang kematian istrinya yang ia rasa tak wajar dan sedikit janggal. Dengan pakaiannya yang rapi, Danu menatap cermin. Ia berpakaian seperti biasa pada istrinya, meski dengan berbicara sendiri. Kelopaknya kembali memanas. Kala kebiasaan Ning tak bisa ia lupakan. Namun dengan cepat Danu menghapusnya dan berkata, "Aku berjanji, aku akan mengungkap penyebab kematian kamu." Ucapnya seraya mengecup sebuah bingkai foto. Setelah ia selesai merapikan bajunya, ia berjalan dan menghampiri kedua orang tuanya. Meski mereka hanya mertua, bagi Danu adalah sama orang tuanya. Karena Danu terlahir dari yatim piatu, sehingga dia tetap memutuskan untuk tinggal di rumah Endah dan bekerja membantu untuk keseharian dan keperluan Rania. "Danu pamit Pak, Bu." Iya nak, hati-hati. Danu beranjak meninggalkan Endah dan Iksan. Harapannya semoga dia segera menemukan informasi akan sesuatu yang menyangkut kematian istrinya. Sepanjang perjalanan, Danu hanya menatap jalan tanpa mau menoleh dan berbicara atau menyapa setiap orang yang ditemuinya. Yalah, Danu tersentak kala sepeda motor yang ditumpanginya menabrak seseorang. Danu menghentikan laju motornya.
Terlihat Murni tengah meringis karena mendapat sedikit luka lecet di kakinya. Mas, kamu apa-apaan sih? Bawa motor sambil melamun. Gerutu Murni dengan mengusap darah di betisnya. Maaf, saya nggak sengaja, ujarnya sambil membantu Murni berdiri. Tapi Murni meringis kesakitan sehingga tak bisa berjalan. Sakit mas, aku nggak bisa jalan. Danu melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Warga sudah pergi ke ladang, sehingga dia kerepotan dan kebingungan sendiri. Jika dia membantu Murni, bisa-bisa Sumi memarahinya habis-habisan. Namun, dia juga harus segera ke balai desa untuk segera bertemu atasannya. Antarkan aku pulang, Mas, lirih Murni. Tapi saya harus ke balai desa sekarang. Itu bukan urusanku. Mas yang menabrakku kok. Danu menggusar rambutnya. Ia sesungguhnya tak mau jika harus mengantar Murni. Tapi tidak ada pilihan selain mengantarnya. Tidak ada warga atau tetangganya yang lewat juga. Keduanya terkejut ketika suara klakson berbunyi sangat nyaring. Ada apa ini, Nak Danu? Tanya Pak Rojak. Bapak, ini Pak, tadi saya nggak sengaja melamun, jadi sedikit nyerempet terkena Murni. Walah, apa kalian tidak apa-apa? Murni, apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja gimana, Pak? Lihat, saya lecet. Pak Rojak melihat kaki Murni yang sedikit lecet dan berdarah, sehingga dia menawarkan tumpangan untuk Murni. Karena melihat Danu yang sudah rapi dan sepertinya juga Pak Rojak mengerti kegelisahan Danu. Kamu pulang diantar Pak Rojak ya? Saya harus ke balai desa sekarang, tutur Danu. Enggak, kenapa kamu gak bertanggung jawab, Mas? Tolak Murni. Bukan begitu Murni. Saya hari pertama kembali masuk. Kasihan Pak Nawi sudah menunggu. Aku bilang gak? Pak, nitip Murni ya. Nanti pulang kerja saya pasti melihatnya ke rumah, potong Danu dan langsung menaiki sepeda motornya. Murni kesal karena Danu meninggalkannya begitu saja. Dan mau tak mau dia harus pulang bersama tetangganya. Kenapa harus ada bapak sih? Sungutnya. Ia langsung mendapat gelengan dari Pak Rojak. Ayo Murni, saya bantu. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Dengan sedikit tertatih, Murni naik ke motor Pak Rojak. Aduh, kok beneran sakit sih kakinya? Gumam Murni dalam hati. Danu sampai di balai desa. Pak Nawi dan semua karyawannya sudah menunggu Danu. Danu berlari kecil menghampiri teman dan atasannya dengan sedikit kecanggungan. Danu, selamat bergabung kembali, ujar Vian. Iya Vi, terima kasih. Danu, kamu sudah benar-benar membaik? Tanya Pak Nawi. Sudah Pak, insya Allah saya baik-baik saja kok. Semua tersenyum melihat Danu yang sudah kembali seperti biasanya. Meski Danu sedikit berubah menjadi pendiam. Semua teman dan Pak Nawi sendiri mengerti Danu masih butuh waktu untuk menerima kematian Ning. Vian, Irfan, dan Alan adalah teman dekat Danu. Mereka semua adalah teman yang solid. Bahkan selama berumah tangga Danu dan Kemuning, Danu selalu menceritakan semua kebahagiaannya. Bahkan sangat beruntung karena Kemuning mau menerimanya dengan sangat baik dan sangat mengasihinya. Dan yang sabar, kamu harus kuat demi anak kamu, ujar Alan menepuk pundaknya. Iya Lan, saya ikhlas jika Kemuning dan saya berjodoh hanya sampai di sini. Tapi kenapa Lan? Saya masih penasaran dengan kematian Kemuning. Kandungannya masih menginjak 7 bulan. Bahkan bayinya saja belum seharusnya lahir.
Dan bahkan yang sangat membuat saya penasaran, Ning melahirkan dari punggung. Danu menghela nafasnya panjang dan membuangnya perlahan. Lalu, apa menurut kamu itu wajar? Saya pikir itu bukan hal yang wajar. Saya rasa kematian Ning ini sangat di luar nalar dan sangat janggal. Sambungnya. Kamu benar, Danu. Kami pun merasakan keanehan di kematian istri kamu. Jangan-jangan ini kesengajaan. Ujarnya menatap Danu dengan penuh pertanyaan. Kesengajaan maksudnya? Danu, desa kita itu masih berbau-bau akan ilmu dan sejenisnya. Apa kamu lupa itu? Jelas Alan menatap Danu dengan tajam. Danu baru sadar jika desa Pati adalah desa yang masih kental dengan hal mistis. Ia tak sadar jika selama ini keluarganya selalu dituduh sebagai pemilik ilmu hitam. Jadi, apa maksud kamu istri saya di... Iya, kamu harus mencari tahu dulu. Jangan sampai kamu salah masuk. Karena desa kita hanya sedikit pemilik ilmu yang digunakan untuk kebaikan. Danu manggut-manggut. Ia yakin jika penampakan kemuning yang selalu dilihatnya adalah sebuah tanda jika istrinya ingin memberikan sesuatu. Alan meninggalkan Danu dan kembali bekerja. Setelah sedikit memberi penjelasan akan hal menimpanya sang istri sahabatnya, Danu terus memutar otaknya, berharap mendapat jalan keluar dari masalah yang tengah menimpanya. Malam harinya, suara teriakan Murni membuat Sumi dan Yanto tersentak, sehingga bangkit dari duduknya hendak menemui Murni. Murni, ada apa kamu teriak-teriak? Panggil Sumi meneriaki Murni di depan kamarnya. Murni? Ibu. Murni membuka pintu dan memeluk Sumi. Keringat dingin sudah membasahi wajahnya yang disertai peluh besar biji jagung. Kenapa? Ngapain kamu teriak-teriak? Ini sudah malam. Dan ini, kenapa wajah kamu basah sama keringatan gini? Murni terlihat pucat. Sumi merasa heran melihat Murni yang seakan gemetar, seperti habis melihat setan. Bu, tadi Murni lihat ada Mbak Ning. Celutuk Murni yang membuat Sumi melotot. Ning? Ning siapa, Murni? Mbak Ning, Bu. Tadi Murni lihat Mbak Ning di luar jendela kamar, ucapnya. Keringat dan peluh semakin bercucuran. Jangan kamu ngadi-ngadi, Murni. Mbakmu sudah meninggal. Mana ada dia di luar kamarmu? Sumi memasuki kamarnya. Melihat keadaan kamar putrinya yang biasa-biasa saja, Sumi pun membuka gorden. Tidak sama sekali melihat siapa-siapa di sana. Mana? Tidak ada Ning di sini, Murni. Sumi kembali menghampiri Murni yang masih mematung. Murni, kamu itu kenapa? Kemuning sudah meninggal. Mana ada dia di sini? Ujar Yatno menatap Ning. Kenapa kalian gak percaya sih? Tadi itu beneran. Aku lihat Mbak Ning, wajahnya pucat dan... Murni menggantung ucapannya, membuat Sumi dan Yatno mengerutkan kening, lalu berkata, Dan apa? Punggung Mbak Ning bolong, Bu. Lirinya dengan bibir gemetar. Sebenarnya apa penyebab dia mati? Kenapa dia melahirkan di punggung? Itu sangat aneh. Sudah, kenapa kamu malah membahas dia? Mungkin karena dia itu penganut ilmu hitam. Jadi dia menjadi korban Enda, ibunya sendiri. Tapi... Sudah, jangan dibahas dia. Lebih baik kamu istirahat. Jangan lagi bahas dia. Dia sudah tenang di alamnya. Sekarang tugas kamu itu mencari cara agar Danu mau menikah dengan kamu. Murni terdiam. Meski dia sangat benci dan menginginkan Danu, tapi kematian Ning juga sedikit mengganggu pikirannya. Sebenarnya dia tidak tahu
jika bibi dan pamannya benar atau tidak menganut ilmu hitam. Atau hanya keisengan Sumi sang ibu, Murni tidak tahu. Namun yang pasti Murni sedikit merasa janggal dengan kematian kakak sepupunya. Tapi meski begitu, Murni tidak menghentikan niatnya untuk mengambil hati Danu dan tetap menjalankan niatnya. Pagi sekali Danu sudah bersiap. Ia akan kembali bekerja sehingga lupa akan keadaan Murni yang sempat luka karena keserempet olehnya pagi kemarin. Sampai di tengah jalan, Danu melihat Sumi dan Yatno akan pergi ke ladang hendak memanen. Danu, enak sekali kamu. Sudah melukai Murni tapi tidak sama sekali berempati. Tidak bertanggung jawab sekali. Sudah menabrak. Dibiarkan begitu saja. Seru Sumi yang mengadang Danu di tengah jalan. Beberapa warga memandang Danu, sehingga membuat Danu tak enak. Dan mengingat jika ia sempat berjanji akan melihat Murni ke rumahnya. Maaf Bi, saya lupa. Bagaimana keadaan Murni? Ucap Danu sungkan. Kamu lihat saja dia, kakinya bengkak. Sekarang pun dia tak bisa kemana-mana. Baiklah Bi, saya akan ke rumah melihat Murni. Emang harusnya begitu. Danu pun membalikkan kendaraannya hendak ke rumah Murni. Meski dengan perasaan tak enak karena di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di halaman rumah Sumi, Danu tidak melihat Murni. Apakah benar lukanya separah itu? Murni, ini saya, Danu. Ucapnya seraya mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan Murni yang berjalan sedikit sempoyongan. Mas Danu, ucapnya. Ayo mas, masuk, ajaknya. Tidak usah, saya di luar saja. Saya kesini hanya memastikan keadaanmu baik-baik saja. Gak apa-apa mas, duduk dulu. Murni buatkan minum. Dengan terpaksa Danu melangkah masuk dan duduk di kursi. Murni sedikit senyum sambil melangkahkan kaki menuju dapur. Dia hendak memberikan teh pada Danu. Dengan senyum yang mengembang, Murni mengeluarkan sebuah serbuk dari dalam plastik yang akan dituangkannya ke dalam gelas. Kamu harus menjadi milikku, mas. Murni membawa nampan berisi teh hangat. Dengan langkahnya yang perlahan karena kaki yang masih sedikit nyeri. Mas, diminum dulu. Tawarnya menyodorkan teh hangat di atas meja. Murni duduk di sampingnya. Danu sedikit tak enak sehingga berusaha menjauh. Saya kesini hanya melihat keadaan kamu. Maaf, kemarin saya pulang larut, jadi tak sempat mampir. Ujarnya menatap kaki Murni. Kesel sedikit, tapi bapak sudah memijit kok, jadi sedikit baikan. Ucapnya dengan sedikit sopan. Murni tidak ingin lagi membuat Danu merasa kesal karena sikapnya. Ia berusaha setenang mungkin untuk bisa mendapatkan hati Danu. Aku tidak bisa lama-lama. Pak Nawi sedang menunggu karena harus segera pergi ke kecamatan. Lirih Danu yang berdiri hendak berpamitan. Tapi mas belum minum tehnya. Mas tidak menghargai sesuatu yang kubuat dengan sepenuh hati. Murni menarik tangan Danu dan menyuguhkan wajah melas. Danu tak bisa berbuat apa-apa. Ia mengambil gelas di atas meja dan meminumnya. Sudah, saya sudah minum. Sekarang saya harus berangkat. Danu berbalik badan hendak segera keluar. Namun langkahnya terhenti karena kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Mas Danu kenapa? Murni mendekati Danu dan menatap wajah tampannya. Ia tersenyum kalau obat yang ia masukkan dalam minuman berhasil membuat Danu jatuh dalam pelukannya. Kepala saya tiba-tiba pusing. Lirih Danu dengan tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Mas duduk dulu, minum mas.
sambungnya, memberikan sisa teh yang tadi sempat diminum Danu. Aku tidak akan membiarkan semua ini sia-sia, Mas. Sudah lama aku menanti ini semua. Batin Murni menyunggingkan senyum kemenangan. Ning. Lirik Danu menyentuh pipi Murni. Murni diam. Ia mengayati setiap sentuhan Danu. Tak peduli nama yang Danu sebut bukanlah namanya. Aku rindu kamu. Sangat rindu kamu, sayang. Danu memeluk Murni yang terlihat olehnya sebagai wajah kemuning. Murni membalas pelukan Danu yang selama ini sangat ia harapkan. Kesadaran Danu yang sudah hampir hilang seluruhnya mampu Murni kendalikan. Murni membawa Danu memasuki kamarnya, membelai wajah Danu dengan senyum indah mereka di bibirnya. Ia bergelayut dalam pelukan Danu. Tanpa diduga, Danu menyentuh bibir Murni dan membawanya ke dalam kehangatan yang selama ini ia rindukan. Murni seakan terbang kala bibirnya bersentuhan dengan bibir Danu. Dengan lincah, Murni membalas perlakuan Danu, menyentuh setiap inci tubuh Danu dan membuat suasana terasa panas di pagi hari. Danu yang sudah tak sadar akan Murni yang akan dihadapkannya bukanlah kemuning. Ikut terhanyut dalam buayan Murni. Pengaruh obat yang ia minum membuatnya tak sadar akan apa yang ia lakukan. Sentuhan Danu membuat Murni mendesah kala tangannya menyentuh secara sensual tubuh Murni. Murni yang sudah melayang dan terbang ke awan tidak sadar akan perbuatannya. Ia bahkan sepenuh hati menyerahkan tubuhnya pada Danu, hingga mereka akhirnya bermain di dalam suasana yang tak pernah terbayangkan. Sakit, Mas. Rintih Murni kala sesuatu hendak memasuki bagian intimnya. Tidak, sayang, ini tidak sakit, sahut Danu yang kembali menyambar bibir Murni. Murni kembali melayang kala Danu berhasil mengambil sesuatu yang paling berharga miliknya. Mas sangat mencintai kamu, bisik Danu di telinga Murni. Aku juga, Mas. Mereka berpelukan di akhir permainan yang baru saja memanas di dalam sebuah kamar minimalis milik Murni. Danu tertidur dalam pelukan Murni. Rasa sakit di bagian sana tidak sama sekali Murni rasa. Yang ada dalam pikirannya hanya kebahagiaan karena sudah membuat Danu takluk. 2 jam sudah kejadian panas sebelumnya. Murni meraung dan menangis. Danu yang tertidur terperanjat bangun. Matanya yang berat mengerjap karena mendengar suara tangis perempuan. Di mana saya? Danu celingukan menatap kamar yang ia rasa asing. Namun ia sontak terkejut kala melihat tubuhnya yang tanpa menggunakan selai benang sama sekali. Tangis perempuan membuatnya menoleh dan bertanya, Kamu? Mas jahat. Mas jahat. Murni merintih dengan wajah yang sembab. Danu semakin terkejut karena yang berada di sampingnya adalah Murni. Ia meraup kasar wajahnya, mencoba mengingat kejadian di mana sebelum terjadi hal tersebut. Ia hanya mengingat Ning dalam ingatannya. Danu mengapungkan sebuah kepalan tinju. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Mas harus bertanggung jawab. Mas jahat. Danu semakin merasakan kepalanya yang berdenyut. Ia ke rumah itu untuk melihat keadaan Murni, bukan malah terjadi hal semacam ini. Mas sudah menghancurkan hidupku, rintih Murni. Danu hanya diam, menatap punggung Murni yang tertutup selimut. Murni, kamu di dalam? Suara seseorang menyeru di luar sana. Danu semakin tak tahu harus berbuat apa. Jangan sampai Sumi memasuki ke kamarnya. Pintu terbuka. Sontak mata Sumi terbuka lebar.
kala melihat Danu dan Murni yang tengah menangis di dalam selimut. Danu, Murni, Ucap Sumi terbata. Bibi, ini tidak yang seperti Bibi pikirkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan pada Murni? Sumi menatap tajam wajah Danu. Melihat Murni yang menatapnya, ia teringat akan sesuatu. Hingga ia yang terkejut mencoba tenang dan mencoba untuk memancing kembali kesalahan Danu. Kamu sudah menghancurkan hidup putriku. Bukankah kamu bilang tidak mencintai Murni? Lalu apa? Apa sekarang Danu? Warga harus tahu, mertuamu harus tahu bahwa kamu sudah merusak putriku, Murni. Ancam Sumi. Tidak, Bi. Jangan katakan pada siapapun. Mohon Danu. Apa? Enak saja kamu. Kalau mereka tak saya kasih tahu, kamu akan menghancurkan hidup Murni. Mereka akan membiarkan kamu pergi tanpa bertanggung jawab. Tidak, Bi. Saya mohon. Saya janji saya akan bertanggung jawab. Saya akan menikahi Murni. Ucapnya gugup. Berat bagi Danu mengatakan kata-kata itu. Tapi jika tidak, aibnya akan terbongkar. Banyak orang termasuk mertuanya. Danu tak mau membebani Endah dan Iksan dengan perlakuannya kali ini. Mereka akan sangat malu dan marah, bahkan mungkin akan membenci Danu. Sumi tersenyum. Begitupun Murni. Keduanya merasa puas karena akhirnya Danu tidak lagi menolak untuk menikahi Murni. Pak, Bu, saya akan menikah dengan Murni, ujar Danu setelah Endah dan Iksan yang sebelumnya diminta Danu untuk kumpul karena akan ada sesuatu yang akan ia bicarakan. Endah dan Iksan terkejut dengan pernyataan Danu. Danu yang sebelumnya sangat tidak menyukai Murni, kini tiba-tiba mengabari keduanya untuk memutuskan menikah. Apa yang nak Danu katakan? Endah bertanya kembali untuk memastikan jika dirinya salah dengar. Saya akan menikah dengan Murni setelah selesai 40 hari Ning nanti. Danu memejamkan matanya. Ada sesak dan juga kecewa di hatinya. Berat baginya membina rumah tangga dengan orang lain yang sama sekali tidak ada di hatinya. Ada apa nak? Apa semua baik-baik saja? Iksan menimpali. Ia tahu jika ada sesuatu yang baru saja ditutupi Danu. Meski Danu tak menceritakannya. Iksan tahu Danu, meski dia hanya sekedar menantu. Namun apapun masalah yang menimpa Danu, Iksan pamit. Tidak ada, Pak. Ini mutlak keputusan saya. Saya akan menikahi Murni. Endah memandang Iksan, mungkin bertanya dengan sikap Danu yang tiba-tiba memutuskan menikahi Murni. Tidak apa nak. Jika kamu belum bisa menceritakan masalahnya pada ibu dan bapak, bapak hanya memberi doa terbaik untuk anak bapak. Iksan mengerti. Danu mungkin belum siap membuka masalah dengannya. Jadi Iksan membiarkan Danu untuk tenang lebih dulu dan meninggalkan Danu yang masih diam setelah mengatakan niatnya. Pak, ada apa dengan Danu? Lirik Endah setelah mereka memasuki kamarnya. Biarkan dia tenang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya, Bu. Dan mungkin Danu belum bisa menceritakannya pada kita. Ibu bisa lihat raut wajahnya. Tersirat sebuah keputusan yang sangat berat ia ambil. Kalimat yang sangat berat untuk diungkapkan. Menikah. Bapak bisa melihat ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Dan mungkin belum waktunya kita tahu. Apalagi nih, Pak? Kenapa cobaan begitu bertubi-tubi datangnya? Masalah ini saja belum usai dan belum genap 40 hari
Danu sudah mengatakan akan menikahi Murni. Enda merasa berat. Jika Danu harus menikahi Murni, Enda tahu betul jika Danu sangat tak menyukai Murni. Lalu, kenapa tiba-tiba ia ingin menikahinya? Aku akan mencari tahu apa sebab Danu memutuskan untuk menikahi Murni. Batin Enda. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.